بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نزل الإله نوره في القلب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أراد ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه ظهر الدين والمؤيد بنور النبي أحمد ظهر الدين والمؤيد بنور النبي أحمد يا هدانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا مسوي السبع المثاني وحوال المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه ينزل الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه Pasal bagian pasal 4 sudah ini. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه لما دنا وقت البروز لأحمد عن كل من شاءه قد كان والأمينة بنتها ممن لا أعلى الإله مكانا والد المختار عبد الله بني عبد المطلب والبرهانا قد كان يوم نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا وهو
ولا حول ولا قوة إلا
Laka kulul
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. Terima kasih mengucapkan kepada selanjutnya mari kita dengarkan mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Mulyadi Ali Isbiri kepada Ustaz yang bersilakan. Mohon maaf, itu saja ya. Boleh, itu saja. Mohon izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi al ulumi wal hikam amma ba'd. Yang kami muliakan kepada orang tua kita yang di depan ini, kita kasih kepada orang tua dulu, yaitu Pak Imam dan BKM Masjid Baitul Ummah Lok Tapang Simpang Bunting. Kemudian yang kami hormati kakanda kami Pak Rizal yang baru hadir, selamat bergabung. Selanjutnya yang teristimewa mungkin kepada tim selawat ya. Dan ini tim selawat tadi kami lihat memang sangat antusias. Saya pun tadi ini baru mendengar mungkin semacam selawat-selawat yang mungkin kalau di Aceh Selatan masih baru nih apa Ibu ya. Dan kami mohon nanti sebagai masukannya Ustaz Ridho ya juga dibina kepada generasi muda yang lainnya. Kita mencoba ini lebih sederhana dan perasaanku lebih terbuka bahwa seolah-olah Rasulullah itu hadir di depan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kepada seluruh anggota majelis, saya tidak menyebut unsur dari mana saja karena saya tidak tahu ini siapa yang diundang. Ya, moga-moga seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus berada di atas syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini judul panitia ini diminta ke saya, ya kan? Kemarin Ustaz Ridha minta kepada saya ya. Dan saya pun terinspirasi terus kalau memberikan judul sesuai dengan nama daripada majelis ini. Nama majelis ini apa? Majelis Mahabbah Rasulullah. Maka saya kemarin mengirimkan judulnya Maulid adalah manifestasi dari rahmat yang mestinya harus kita syukuri. Ada sekalian yang berbahagia. Ini sebenarnya Rasulullah ini sebagai rahmat kepada seluruh alam, tidak saja kepada manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Ini yang pada hakikatnya memang pengakuan Allah itu sendiri. Muhammad sebagai rahmat, sebagai penyelamat, sebagai pembawa berita gembira, itu bukan diberikan predikat oleh manusia, tapi ini adalah sebuah klaim dari langit yang mungkin ayatnya sudah sering kita dengar. Inna arsalnaka rahmatan lil alamin. Ya. Ini langsung Allah menyebutkan dalam khitab. Berarti seolah-olah Allah itu langsung berhadapan dengan Nabi Muhammad menyatakan, Muhammad, saya tidak mengutus engkau Muhammad kecuali engkau adalah berperan sebagai rahmat tidak saja kepada manusia tapi kepada seluruh semesta alam. Maka ada di sekalian yang paling bagus ajaran Muhammad itu kan kita lihat dengan ihsan. Ya. Salah satu dalam pembahasan fikih, ini fikih meskipun ketika kita kaji lebih ulang, ini lebih menjurus kepada akhlak. Tapi dibahas dalam fikih. Apa pembahasan fikih? Bagi orang yang ingin buang hajat, maaf kami katakan seperti umpamanya buang air kecil, itu tidak boleh buang air kecil dalam lubang. Benar enggak? Benar ya? Ya. Ini kira-kira yang diinginkan oleh Rasulullah itu apa? Karena setiap lubang itu pasti ada penghuni.
meskipun bukan manusia. Walaupun hanya makhluk kecil yang menurut pandangan kita adalah remeh, tapi Muhammad mengajak peliharalah mereka, berikan hak hidup mereka, berikan ketenangan kepada mereka. Maka kesimpulannya dari apa yang kita sampaikan tadi, bahwasanya persentuhan rahmat terhadap pribadi Muhammad ini tidak saja dirasakan oleh khalifah di dunia ini yaitu manusia, tapi juga kepada binatang yang paling kecil dirasakan dengan kehadiran Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad pun mengaku dirinya sendiri dengan mungkin yang sudah ini jangan diklaim nanti Muhammad memuji diri, tapi secara kita telisih sebagai apa dalam aspek historisnya, justru Muhammad berani menyatakan hadis ini setelah turun ayat yang tadi, innama ana rahmatun muddatu, kata Rasulullah. Ketahuilah wahai umatku sekalian, saya ini adalah rahmat yang dihadiahkan kepada kalian. Ya. Maka Allah mengajak, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan Muhammad kepada mereka, sesungguhnya dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaknya kalian bergembira. Kenapa? Karena rahmat dan karunia Allah itu lebih baik daripada harta benda yang kamu kumpulkan selama hidup. Kita masuk surga dengan apa? Dengan harta? Coba jawab. Ya, bukan ya? Ada mahasiswa yang mana? Tunjuk tangan, coba tunjuk tangan. Yang mahasiswa apa kurang ya? Ya. Coba tegaskan, kita masuk surga dengan amal yang kita lakukan atau bukan? Enggak, bukan. Apalagi dengan harta. Lalu dengan apa kita masuk surga? Dengan karunia dan rahmat Allah. Tidak ada apa-apanya amal kita dari sekalian. Mungkin sehebat apapun kita ibadah kepada Allah, kita fokus untuk menghambakan diri kepada Allah, menembus nikmat kenikmatan saja, itu tidak akan mampu itu. Baik, coba bayangkan kalau satu nikmat yang kecil itu Allah cabut hari ini, mata tak berkedip, melotot terus. Bagaimana adanya manusia? Ya, aneh enggak? Aneh. Kejadian selanjutnya apa? Masuk debu nggak berkedip, ya kan? Masuk hujan tidak berkedip, apapun tidak berkedip. Makanya kalau kita ingin perhitung-hitungkan amal dengan Allah, tidak ada apa-apanya. Maka masuk surga kita dikatakan oleh Rasulullah adalah dengan rahmat Allah. Lalu bagaimana untuk mendapatkan rahmat Allah? Ikuti baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dikatakan oleh Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakan Muhammad kepada mereka, jika kalian mencintai Allah, mendapatkan karunia dari Allah, cintailah aku dan ikutilah jalanku, kata Rasulullah. Maka ini singkat saja ini karena memang kita sudah di ujung ya, di ujung. Lalu kita lihat, ini kan banyak munculnya kontroversial. Saya kira kontroversial ini dalam menyikapi Maulid ini hanya puluhan tahun yang lalu. Yang saya tahu, saya waktu kecil pun belum muncul kontroversial yang demikian rumit ya. Ada sebahagian dari teman-teman kita Maulid bid'ah, ya kan itu? Nah, itu nggak dilakukan Rasulullah. Ada sebahagian seperti kita mungkin, ya, justru sebuah tuntutan ya. Ya Ustaz ya. Ini tim selawat dari mana sih saya? Belum kenal juga ini. Dari Bang Bidi, alhamdulillah. Berarti tetangga kita. Berarti Bang Bidi sudah maju selangkah daripada saya selangkah. Ya. Alhamdulillah. Oke. Ya. Maka kami melihat ketika ditanya hukum Maulid itu apa sih? Maulud itu apa sih? Kalau Maulid itu kan waktu lahir. Maulud orang yang dilahir. Ya tidak ada hukum. Secara hukum syar'i jangan coba ingin menelusuri jalur hukum yang tidak ada. Tapi ini adalah hukum tabi'i yang jais pada Allah dan yang wajib bagi manusia untuk menerimanya. Adik-adik lahir dulu, dilahirkan, diciptakan oleh Allah ke dunia ini, wajib pada Allah atau tidak? Tidak. Allah tidak wajib menciptakan sesuatu, tapi itu
itu harus bagi dia. Maka sesuatu itu wajib menerima takdirnya. Ya, andai pun sejelek apapun manusia dilahirkan oleh Allah ke dunia ini, contohnya Abu Lahab itu, tapi itu takdir untuk manusia, wajib menerimanya. Ya, maka jangan nanti coba-coba tanya apa hukum maulid. Cuma yang ada hukum pada hari ini kontroversial pada menyikapi perayaan maulid itu saja. Bagaimana sikap orang Islam pengikut Muhammad ini ketika berhadapan dengan Rabiul Awal? Kan itu, ketika Nabi Muhammad itu dilahirkan pada hari Senin, lebih kurang 572 Masehi, 2 tahun setelah runtuhnya Kekaisaran Al-Suwirwan pada waktu itu. Maka adik-adik sekalian yang berbahagia, namun saya hari ini bagi kita yang sudah komitmen untuk melakukan maulid, saya memberikan sebuah gambaran sedikit. Ternyata nabi-nabi senior dulu, jauh sebelum datangnya Nabi Muhammad, beliau sudah diberikan isyarat oleh Allah. Dan mereka bergembira hatinya. Bergembira hatinya dengan kedatangan Nabi Muhammad nanti pada akhir zaman. Padahal beliau tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah menyaksikan bagaimana ajarannya. Sampai-sampai isyarat Al-Quran itu direkam. Nanti buka di juz 1 halaman terakhir. Halaman terakhir kalau Quran hafalan. Saya tidak ingat lagi ayat berapa. Coba lihat Nabi Ibrahim merekomendasikan pada Allah. Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu 'alaihi ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ini doa siapa? Doa Ibrahim dan Ismail ketika telah berada di Mekah. Apa permintaan Ibrahim? Rabbana wa ba'ath lahum. Wahai Allah, utuslah kepada mereka. Lihat tafsir nanti. Apakah Ibnu Katsir, Jalalain, Al-Barawi? Mereka siapa itu? Mereka di kalangan Ka'bah yang ada di sekeliling Mekah. Utuskanlah seorang rasul kepada mereka, wahai Tuhan. Di mana rasul ini membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu, mensucikan mereka dari dosa-dosa dan kesalahan, dan mengajarkan kitab kepada mereka. Ya, maka menurut versi Ibnu Hisham, ketika direkam dalam jejak sejarah, realisasi daripada doa Nabi Ibrahim ini 30 keturunan baru Allah lahirkan Nabi Muhammad setelah Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sangat menarik, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Adik-adik boleh cek dalam surat Saf ayat 6. Apa kata Isa? Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Ingatlah ketika Isa anak Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, aku ini utusan Allah kepada kalian. Ya. Kalian tahu apa fungsinya? Pertama, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat. Ini Taurat yang sudah diwariskan oleh Nabi sebelumnya, yaitu Musa kepada saya. Ini saya benarkan. Ini betul kalam Allah. Ini benar datangnya dari Allah. Ternyata para rasul dulu saling menguatkan. Ada di sekalian. Ya, saling menguat. Karena memang sumber agamanya, kitabnya, meskipun namanya dan kelompoknya beda. Itu yang pertama. Yang kedua, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Saya diutus oleh Allah tidak lain membawakan kabar gembira. Di garis bawah ya, kabar gembira, basyir. Itu basyir itu adalah sebuah kata motivasi. Lawannya nazir kalau di dalam ulumul Quran. Ancaman, nazir adalah ancaman, basyir adalah kabar gembira. Tentang apa kabar gembira tersebut? Tentang datangnya seorang nabi rasul setelah aku nanti. Ismuhu Ahmad, namanya adalah Nanti dalam selawat ada kita baca dari saya di Ahmad ya, Ahmad ya. Ini adik-adik sekalian, Nabi Isa alaihissalatu wassalam telah menyatakan ini sebuah kegembiraan yang harus kita sambut. Ya.
Kalau saya tunjukkan lagi Injil Yohanes pasal 16 ayat 16 saya bacakan hari ini. Ya. Di Injil Yohanes, Isa berkata kepada Bani Israel, ya, adakah lebih baiknya aku ini pergi dari kalian? Sekiranya aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Apabila dia sudah datang, dia akan mengisapkan dunia dari dosa, dan dia akan setia denganmu dalam setiap kebenaran. Cek Injil Yohanes pasal 16 ayat 16. Apa dikatakan itu? Penghibur. Sama dengan redaksi Al-Quran, Basyira, pembawa kabar gembira. Saudara-saudara sekalian, lalu apa alasan bagi kita yang telah berada dalam kenyamanan dengan syariat Muhammad? Ya, yang sudah kita saksikan langsung bagaimana kehebatan Muhammad, tapi justru kita membenci dia, kita cuek dengan dia. Pernah nggak dengar kisah Abu Lahab? Ya, adik-adik pernah nggak kisah Abu Lahab? Ya, itu kan walaupun hadis ini dinyatakan mursal, tapi para ulama hebat telah menyebutnya di dalam setiap kitab mereka. Imam Bukhari telah menyebutkan di dalam Sahihnya. Yang paling terkenal Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah juga dimuat hadis ini. Walaupun ada orang yang tidak senang menyatakan ini hadis dhaif karena mursal, diriwayatkan oleh tabi'in, tidak sampai kepada sahabat. Apa? Dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini anak daripada sahabat Nabi yaitu Abbas, paman daripada Nabi itu sendiri. Pernah bermimpi. Abbas ini pernah bermimpi dilihat kalau Abu Lahab itu lagi diazab dalam neraka. Lalu komunikasilah dalam mimpi ini. Abbas bertanya, wahai Abdul Uzza, siapa nama Abu Lahab? Abdul Uzza, karena gak ada temahnya. Sebab itu namanya Uzza itu. Ini bisa saja dari Imam ini. Alhamdulillah. Saya rasa dari Imam ini juga dulu di pesantren Uzza. Ya, ya, oke. Ya, saya tidak akan henti-henti diazab, wahai Abbas, kecuali setiap hari Senin saya diberikan setetes air yang keluar dari telunjukku yang dengannya azabku ringan, karena saya pernah memerdekakan hamba sahaya saya yang bernama Suwaibah Aslamiyah. Alasannya karena dia membawa berita gembira kepada saya kalau Muhammad telah lahir di rumah kami, Aminah. Ya, hamba Allah sekalian, coba lihat. Meskipun ini banyak kontroversial bagi orang-orang yang tidak setuju, ya. Ya, ini tidak ada hubungannya dengan agama. Kesenangan hati Abu Lahab mendengar Muhammad lahir itu tidak ada hubungannya dengan agama, kata mereka. Tapi inilah, meskipun manusia ini sudah dilaknat oleh Allah dengan tabbat yada abi lahabin wa tab, tapi dalam sejarah hadis tadi Allah meringankan dosanya setiap berjumpa dengan hari Senin. Ya. Dan yang menarik, nah ini bantahan walaupun tidak terlalu kuat. Kan dikatakan Nabi tidak pernah merayakan Maulid. Mungkin perayaannya beda dengan kita. Muhammad merayakan Maulidnya. Maka dari Abi Hurairah diriwayatkan bahwasanya ketika Rasulullah ditanya tentang puasa hari Senin, ya, pernah puasa hari Senin? Sering? Ya, Nabi menjawab, hari itu adalah hari di mana Allah melahirkan aku. Kira-kira merayakan enggak? Merayakan. Nabi cuma merayakan dengan ibadah maghzah kepada Allah, yaitu berpuasa. Ya, lalu ibadahnya bukan itu saja. Hari ini kita berselawat juga ibadah. Hadir di sini dalam majelis taklim ada ilmu juga ibadah. Yang pertama mengikat tadi silaturahmi antara sesama muslim juga ibadah. Masya Allah, memberi makan walaupun hanya air putih atau sepotong roti itu adalah ibadah. Maka apa yang telah dilakukan oleh orang Aceh pada khususnya dan muslim pada umumnya di dunia terhadap bagaimana penyambutan lahirnya Nabi Muhammad itu tidak ada salahnya. Cuman yang salah di mana saya lihat? Kalau di kampung-kampung ini kita diam-diam atau tidak. Ya, kalau sudah selawatan kayak tadi, itu waktu salat itu lolos terus.
lolos. Azan nggak dengar, sholat asar entah di mana. Itu nggak tahu kita. Hanya menyodara batal aja kok kamu lihat tidak ngomong dulu. Ya sekarang saya tanya, yang mana yang lebih penting, tadi kerbau atau kerbau? Coba jawab dulu. Tadi kerbau atau kerbau? Kerbau. Ini orang melaksanakan maulid pada umumnya di Aceh, sudah penting kerbau. Kerbaunya disimpan bagus-bagus ke dalam rumah, kerbaunya dilepas di luar. Ya, acara maulid mencintai Rasulullah diekspresikan dengan berbagai macam sikap hulu berlebihan, tinggal kewajiban, salat tidak menentu, entah bagaimana. Nabinya, ajaran nabinya tidak diikut. Ya. Yang mana ajaran Nabi salah satunya salat berjamaah, salat tepat waktu. Ya. Maka adik-adik sekalian yang berbahagia, Nabi juga sering melakukan ibadah pada peristiwa-peristiwa tertentu. Termasuk tadi salah satu adalah hari lahir beliau. Kemudian ketika awal-awal hijrah ke Madinah, beliau lihatlah sekelompok Yahudi lagi berpuasa. Pada waktu itu adalah 10 Asyura. Lalu Rasulullah bertanya, kenapa mereka berpuasa orang Yahudi itu? Nah, dicari tahulah. Mereka menjawab, kalau hari 10 Asyura itu di mana Nabi mereka diselamatkan oleh Allah dari sergapan Firaun. Ya. Lalu apa kata Nabi? Oh, kalau mereka berpuasa karena alasan Musa diselamatkan oleh Allah, kita yang beriman ini juga lebih berhak berpuasa daripada mereka. Nah, lihat, begitu juga hari Jumat. Kenapa hari dalam Islam ini dianggap oleh Rasulullah diproklamirkan sebagai hari yang terhebat di dalam satu minggu bagi orang Islam? Kalau bagi Nasrani hebat. Bukan hari Ahad, yani Minggu. Ya, kalau bagi Yahudi itu Sabat. Itu disebut Sabtu. Adil sebenarnya. Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat hari istimewa Muslim, Ahad Nasrani, Sabat Yahudi. Ya. Maka orang Yahudi dulu kenapa dikutuk oleh Allah menjadi kera? Karena melanggar hari Sabat. Ya. Walaqad alimtumul ladzina tadaw bis-sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Apakah kalian tidak mengetahui bagaimana azab bagi orang yang melanggar pada hari Sabtu? Lalu kami kutuk mereka menjadi kera yang hina. Ya. Itu hari Jumat dimuliakan oleh Rasulullah karena hari Jumat ini hari diciptakan Nabi kakek kita, siapa namanya? Adam alaihi salatu wassalam. Ya, maka yang terakhir ingin kami sampaikan kepada adik-adik sekalian. Ya, semoga kita masuk dalam golongan ini. Pada suatu hari adik-adik sekalian, Rasulullah lagi-lagi berkhutbah itu menangis di depan sahabat. Apa katanya? Istaqi bi ikhwani. Saya rasakan rindu dengan saudara-saudara saya. Itu kata Rasulullah. Kan terkejut para sahabat. Ada senang di ikhwani ya Rasul. Bukankah kami yang di depan itu saudara-saudara wahai Nabi? La. Ikhwani humul ladzina yu'minuna bi wa lam yarawna. Saudaraku adalah orang yang beriman kepadaku, orang yang mencintaiku, tapi dia tidak pernah berjumpa denganku. Kira-kira siapa? Adalah kita semua. Kita hadir di sini, adik-adik sekalian, tidak lain adalah mengekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah. Inilah orang-orang yang dirindukan oleh Rasul, yang ingin dijumpai oleh Nabi. Dan inilah orang-orang yang dinanti oleh Rasulullah di depan pintu surganya Allah nanti, dijemput oleh Allah. Karena keistimewaan Nabi Muhammad diberikan Allah adalah Nabi Muhammad ada hak prerogatif di hari akhirat, yaitu syafaat. Maka Muhammad tidak akan melangkahkan kakinya ke dalam surga sebelum umatnya berkumpul di pintu surga. Maka dengan kalau keistimewaan ini Nabi menanti kita, kenapa kita tidak menjemputnya?
Ketika Rasul meridui kita, kenapa kita tidak menjumpainya? Maka kita doakan pada hari yang berbahagia ini, dalam tausiah yang singkat ini, moga-moga semua majelis yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW dan adalah kelompok yang dinantikan oleh Rasulullah di pintu surganya Allah di hari akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Kami kira demikian saja ya, karena kita memang menjelang zuhur, di mana ada kekurangannya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mengucapkan kepada Ustaz Mulyadi sendiri yang telah menyampaikan maudhu hasanah. Selanjutnya pembacaan doa oleh Dr. Ustaz. Ini ada request untuk Pak sahabat saya sebelum syawal dan Pak yang berbaju paham. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa
Pak tadi doanya. Sama-sama kita mengucapkan insyaallah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد أشرت لنعظم أوصافه تهي القلوب تهين الأشجان. والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا. لكنه بل في صغير قد دعا لمدح صفوة ربنا وعدانا. وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فضلنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا عجب دعوانا. أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا. واصلح بنا في نهج طه المصطفى ثبت على بلد الحبيب خطانا. أرنا بفضل منك دلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. وارزق به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وسعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طه في رقاع الأرض واجمع كل من عادانا. وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا. واقضي لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حرك ريح السماء وصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. الفاتحة. ورحمة الله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا حضرة النبي محمد بسر الفاتحة.
Ada billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirlah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dilaksanakan oleh Majelis Mahabbah Rasulullah, Majelis Mahabbah Rasulullah MNR Aceh Selatan. Saya selalu membawa acara, mohon maaf atas segala kehilafan dan terima kasih banyak atas segala perhatian dan kehadiran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar itu informasi, insyaallah Majelis Mahabbah Rasulullah tetap menjalankan kajian istiqamah setiap hari Ahad di Balai Rawdatul Ilmi Ketapang, pembacaan sejarah Nabi dan pembacaan kitab Makan Takrib. Bagi saudara-saudara yang ingin berhadir, silakan. Mau